Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya nih teman-teman. Makasih udah mau ngeramein, terutama yang mau bicara. Rio, Rizky, sama Bayu. Walaupun hari Minggu, tapi mudah-mudahan tetap semangat buat sharing ke orang-orang ya. Jadi kali ini kita udah lama banget nggak ada desain chat, jadi kita mau mulai minggu ini dengan bicara design tools. Salah satunya yang lagi rame itu Figma, jadi kayak Bayu ini termasuk penggerak Figma kayaknya. Di mana-mana post tentang Figma, di Instagram segala. Rizky juga sama di tim yang Tokopedia. Jadi kita akan dengar sekarang tentang penggunaan berbagai desain tools ini dan kenapa pilih Figma. Jadi kalau mungkin sebelum kita mulai brief aja buat teman-teman yang mungkin kalau kita biasanya dulu kan desainer cuma sendirian atau freelance, itu nggak masalah gitu ya, pakai tools apa aja terserah. Dan begitu organisasinya udah tumbuh, timnya lebih banyak, kemudian project yang banyak, produknya banyak, makin mulai kena masalah bahwa buat kita bisa kolaborasi, kemudian kita buat share style-nya yang sama konsisten itu jadi masalah. Nah itu makanya kenapa sekarang banyak design tools yang buat terutama buat kolaborasi itu jadi lebih penting, terutama buat timnya makin besar. Kita akan dengar sekarang dari tim Tokopedia yang punya produk sendiri dan juga buat teman-teman yang agency atau freelance bisa dapat insight dari Bayu gimana sih cara penggunaannya yang efisien efektif sehingga bisa kolaborasinya bisa lebih baik. Gitu dulu. Siapa yang mau duluan? Tim Tokopedia atau tim Giza Lab? Silakan Bayu duluan ya. Oke, boleh saya deh. Ya udah. Mewakili yang agency ya. Oke, saya share screen ya, Kang ya? Iya. Rizky hilang ya, ntar dulu. Ada. Oke. Mungkin yang Rio saya mute dulu ya, Rio. Dulu ya, Rio ya. Yang lain mute dulu ya. Oke. Bayu, silakan Bayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, 15 menit ya, Bay. Oke, siap. Tolong kasih tahu ya, Kang. Oke, jadi saya ini sebetulnya kebetulan tinggal bahas yang di artikel aja. Mungkin nanti si linknya saya akan share. Ini jadi sebenarnya beberapa waktu lalu sempat nulis tentang ya pro and cons Figma selama di tim kami itu ya menggunakan Figma gitu di Giza Design Lab. Jadi saya posting ini tanggal 16 Juli ya, jadi sekitar ya 3 bulan yang lalu gitu. Jadi kami sebenarnya saya pribadi udah pakai Figma itu dari pertengahan 2017. Waktu itu saya masih kerja remote buat salah satu fintech di UK. Nah, waktu itu juga awalnya kayak kita skeptis nih, semua lagi ramai Sketch, semua sedang mendewa-dewakan Sketch. Tiba-tiba dari tim desktop itu kayak seolah-olah ini ada tools baru nih, ini keren banget katanya gitu. Ini kayak when I go Figma, I don't look back katanya gitu. Hah, masa sih segitunya gitu. Padahal kan kita kayak Sketch udah plugins, udah bejibun gitu kan. Terus kayak maksud tutorial udah banyak dan kasarnya jadi semacam standarnya desainer gitu kan. Even kayaknya sampai sekarang juga kayaknya masih banyak yang seperti itu menggunakan tetap dengan Sketch. Apalagi kalau misalnya udah nyaman dengan Sketch, udah tahu mungkin shortcutnya segala macam, jadi berasa kayak why should I move gitu. Nah tapi kemudian karena kebetulan emang saya juga pindah divisi, kemudian masuk ke timnya desktop web gitu, jadi maksudnya responsive web, cuman mereka fokusnya si apps ini tuh di desktop view gitu, karena emang kontennya ribet gitu. Nah, di situ tuh akhirnya mulai menggunakan Figma gitu. Nah, ini punten saya nggak share dulu yang hasil kerjanya karena bisa terkait NDA gitu. Jadi, tapi intinya ketika saya menggunakan, ketika switch ke sana itu nggak terlalu susah juga, karena sudah sangat mirip dengan ya bawaannya Adobe dan juga Sketch gitu. Jadi ketika pindah kan cuma 15 menit itu akhirnya udah lancar kayak gitu. Cuman tinggal yang beda itu ketika zoom to selection yang sedikit beda. Kalau di Sketch itu Command 2 ya, Command 2. Kalau ini cuma tinggal ganti jadi Shift 2. Kayak gitu, zoom ke semua outboard, Shift 1. Kalau di Sketch Command 1. Ini jadi sebenarnya cuma yang kecil-kecil kayak gitulah si bedanya gitu. Nah, kemudian akhirnya ya udah sangat terbantu dengan Figma ini, dan akhirnya sampai dengan bulan Juli itu akhirnya saya mikir
kayaknya lumayan nih kalau kita dokumentasiin gitu. Kayak who knows nanti ke depannya kita bakal reflect balik ke sini dan kita lihat perkembangan video seperti apa. Dan alhamdulillah sebenarnya hari itu muncul, ya hari ini akhirnya saya bisa nge-share si artikel ini gitu. Ini dari Medium. Jadi ini kita mungkin bahasannya lebih ke pro and cons pakai Figma. Nah, cuman ini saya update sedikit tadi pagi. Ada yang kita update gitu. Ini ada 10 poin gitu. Nah, ini yang kalau mau consider pindah ke Figma dari cara penggunaan design agency ya gitu. Poin pertama, yang mungkin seperti kita tahu Figma itu ya collaborative interface design tool, which is emang kekuatan utamanya kolaborasinya, real time kolaborator. Jadi simpelnya kalau misalnya saya jualan ke klien, kenapa harus pakai Figma? Saya bilang, Bapak bisa lihat saya, kursor saya gerak-gerak. Jadi kalau Bapak pengen tahu saya kerja, Bapak tinggal buka filenya aja, ntar Bapak lihat kami kerja. Kayak gitu, semudah itu gitu. Dan akhirnya juga jadi salah satu tools yang buat kita kayak jualan ke klien atau sebagai preposition kita ketika, kenapa kalian harus nge-hire Giza? Karena transparansi, Pak. Bapak bisa lihat kita bekerja gitu, walaupun remote gitu. Dan karena dia juga judulnya kolaboratif, jadi boleh dibilang kasarnya sampai kayak satu screen itu bisa dikeroyok kerjanya. Kayak gitu. Tapi ternyata Figma juga bisa dipakai lebih dari itu gitu. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, cuman untuk biar lebih fair, kita juga menemukan ada hal-hal yang kadang kita temu mungkin bugs, mungkin sekarang udah dibenerin, tapi ketika saat kita kerjain sampai dengan bulan Juli itu kita menemukan hal-hal ini gitu. Nah, pertama adalah real time collaboration seperti yang tadi disebutin gitu ya. Jadi intinya ya tadi itu, jadi satu screen bisa dikeroyok kerjainnya, jadi sangat cepat. Atau akhirnya kalau sekarang kita supaya lebih efektif dan efisien cara kerjanya, jadi misalnya lead graphic design atau yang sangat fokus ke UI bisa fokus ke bikin langsung style guide, di mana saat yang bersamaan bagian UX designer yang bagian wireframe interaction-nya itu fokus ke layout-nya. Nah, nanti ketika ini nih bareng-bareng nih beda page gitu kan. Nanti ketika udah beres itu si wireframe tadi itu tinggal di-replace pakai plugin namanya component replacer dan akhirnya semua jadi komponen gitu. Dan langsung bisa diganti-ganti dengan style guide yang udah dibikin, which is yang misalnya nih kalau kita nge-reflect balik ketika pakai sketch, awalnya kita butuh let's say waktu seminggu 2 minggu atau lebih gitu ya. Sekarang kita pakai hitungannya cuma kayak 2 hari selesai, atau mungkin kayak sehari itu pun hitungan jam kalau jumlah page yang nggak terlalu banyak tuh bisa selesai kayak gitu. Jadi kita kasarnya itu dengan Figma ini bisa kayak lebih tangible ya, lebih bisa ngitung ini beres berapa hari nih gitu. Kalau klien mungkin kayak nunggu, aduh saya harus nunggu seminggu, itu kesannya lama, tapi kayak Bapak bisa lihat saya kerja saat itu juga, saya bisa lihat ke Bapak dalam waktu hitungan 1-2 hari, which is itu sangat membantu kita buat ya for business is very good gitu. Terus yang kedua, quick and easy file sharing. Mungkin lebih tepatnya karena emang si filenya udah ditaruh di cloud, kita bisa akses itu via browser dan sebagainya, browser maupun juga desktop apps, walaupun sebetulnya desktop itu adalah si browser yang dedicated buat Figma gitu ya. Itu jadi kasarnya ya usah mikirin pindah-pindahin file, pokoknya taruh aja file, kasih aja linknya, si klien bisa lihat, developer bisa lihat gitu kan, rekan desainer kita juga bisa lihat. Kayak gitu. Nah, cuman konsepnya adalah kalau kita nih mungkin barangkali teman-teman yang lain punya cara yang lebih bagus gitu. Jadi kita harus hati-hati nih siapa yang terakhir ngedit atau pembagiannya itu misalnya siapa ngerjain apa itu dari awal udah clear. Misalnya untuk halaman desktop yang ngerjain desainer A, untuk mobile misalnya yang ngerjain desainer B gitu. Atau misalnya kayak memang dua-duanya ngerjain yang responsif, misalnya satu desainer A ngerjain screen A, B, C, D, E. Nah, desainer berikutnya itu ngerjain E, F, G, I, J misalnya kayak gitu. Jadi ini lebih lebih clear gitu. Kayak gitu. Nah, walaupun sebetulnya di Figma juga ada version control gitu kan, cuman sepanjang yang kita perhatiin, sekalinya kita ngerubah si version control ini tuh semuanya itu bakal ke replace mundur lagi ke belakang. Itu yang dikhawatirkan misalnya yang file yang udah bener jadi ke replace lagi gara-gara kita mungkin beberapa file yang salah, beberapa screen yang salah gitu. Nah, terus ini juga dia
kalau saya bilang, sempat juga saya bilang, kenapa orang pindah ke Figma gitu ya. Saya bilang sebenarnya lebih murah gitu karena kita kayak subscribe Sketch, InVision sama Zeppelin sekaligus. Saya bilang kayak gitu. Prototyping-nya ada, desainnya ada, codingnya juga bisa langsung. Dan emang menurut menurut partner-partner developer di Giza, mereka bilang emang dari segi value-nya itu udah enak untuk mereka langsung copy paste ke codingannya mereka. Kayak gitu. Jadi dia developer friendly. Bahkan di awal-awal ketika saya mau meyakinkan beberapa klien itu, yang mengiyahkan pakai Figma itu developernya justru. Oh, that's a good tool, katanya gitu. Oh, udah ada approval dari si yang eksekutornya kan, ya jadi mudah buat kasarnya itu buy in ke service kita dan juga pakai Figma gitu. Dan kayaknya sih di sini kayaknya nggak ada kontroversinya ya. Jadi ini good. Cloud base. Nah, kemudian cloud base ya kan tadi saya bilang kan ini platform agnostik. Jadi kasarnya karena dia tidak bergantung di OS apa, misalnya kayak Sketch gitu kan. Jadi kita bisa pakai OS manapun. Misalnya desainernya ada yang memang demen pakai Linux. Selama dia bisa pakai browser yang bisa buka Figma, that's good gitu kan, nggak apa-apa gitu. Ada yang Mac, ada yang Windows. Bahkan partner saya di Singapura itu ada yang kasarnya dia akhirnya ngejual lagi Mac-nya itu, katanya sekarang saya udah pakai Figma, ngapain saya pakai Mac gitu. Kayak gitu. Nah, terus apa namanya? Nah, ini ada free plan yang menurut kita ini menarik banget nih. Sebetulnya saya baru sadar kemarin-kemarin bahwa tadinya saya pikir free plan itu ya udah dua editor gitu ya untuk satu tim, dan kalau misalnya nanti nambah lagi editornya saya jadi berbayar. Tapi ternyata kalau kita taruh itu filenya semua di draft, semua orang bisa jadi editor. Tapi problemnya adalah karena si draft ini kasarnya dia belum dikukuhkan punya siapa, semua orang termasuk semua yang di-invite termasuk klien, kalau mereka nyadar mereka bisa ngeklaim ini sebagai punya mereka gitu. Jadi ada di bagian sharing, sebentar ya. Oke, ada di bagian sharing. Saya coba dulu buka. Itu ada yang bisa can view sama can edit. Nah, kalau bisa di draft, dia jadi ada opsi satu lagi as owner. Jadi bisa bayangin kasarnya kalau ini project memang kayak menurut kita sangat berharga, tapi kalau misalnya kita nggak hati-hati, bisa diklaim langsung sama orang lain yang misalnya punya niat nggak baik gitu. Oke, terus oke, masih lanjut dulu. Bay, screen-nya nggak ke-share tuh, Bay? Iya, sebentar Kang, ini masih loading. Sorry ya, sambil nunggu dulu. 5 menit terus, lagi ya? Ya oke. Nah, ini memang, dia kekurangannya itu memang dia itu butuh RAM yang, atau komputer yang RAM-nya lumayan gede gitu ya. Jadi di beberapa problem di klien kita itu ketika kita ngasih link Figma ke mereka gitu kan, even cuma prototype-nya aja, mereka itu jadi kayak, Mas Bay nggak bisa dibuka nih, loading terus kayak gitu kan. Wah, kok aneh gitu ya. Tapi di kita apa gitu lancar. Beberapa 2-3 hari kayak gitu, kayaknya mereka masih bilang nggak bisa dibuka. Dan kayak feedback gimana? Aduh, bentar ya Mas ya, susah dibuka nih. Ada alternatif yang lain nggak gitu kan? Saya tanya, Mas boleh tahu nggak speknya komputer gimana? Oh, laptop saya masih RAM-nya yang 4 GB katanya. Atau bahkan ada yang, Mas saya nggak bisa buka itu di mobile kan gitu. Akhirnya bahkan ada juga yang klien yang dia pakai laptop pakai OS-nya Android dan nggak bisa ngebuka. Akhirnya kita ngakalinnya itu kita bikin prototype khusus untuk pakai Marvel untuk ngebuy-in ini doang gitu, initial design aja gitu. Sama keperluan user testing, terutama di mobile karena ya itu tadi karena agak berat buat ngeloadnya. Nah ini barangkali mungkin teman-teman ada apa namanya bisa sharing infonya juga, boleh juga sih kalau ada triknya kayak gitu.
Kayak gitu. Terus cache. Jadi kadang-kadang kalau misalnya si screen-nya udah banyak banget dan kita ngerjainnya di browser, kadang-kadang kayak apa yang kita udah update itu nggak keganti gitu. Jadi ya cara simpelnya restart si browsernya terus buka lagi. Kalau bisa ganti ini dulu, bersihin dulu cache-nya gitu. Kayak gitu. Dan terus berikutnya adalah plugins. Wow, plugins kalau dulu saya nulis artikel di sini ketika plugins belum muncul. Tapi begitu plugin sudah banyak, wah kita udah banyak banget yang jadi favorit gitu kan. Contohnya misalnya Content Reel ini buat bikin dummy content, terus Unsplash buat foto-foto kayak di Sketchcraft, Iconify, Component Replacer. Jadi ini walaupun di Figma itu udah ada komponen bisa ngerubah komponen otomatis gitu ya, kayak di Sketch juga, tapi ini kasarnya layer atau group atau frame itu bisa di replace langsung pakai komponen. Jadi yang tadi saya bilang ketika tim saya lagi pakai lagi bikin wireframe, udah kan itu masih layer-layer dan grup-grup kayak gitu. Nah udah beres, mereka bisa replace pakai komponen yang udah dibikin. Jadi setelah itu perubahan cepat sekali gitu. Remove BG, sebenarnya waktu itu di Instagram kita pernah ngasih lihat demonya. Jadi ada foto di Unsplash, kita kayak select background-nya, tiba-tiba udah rapi aja si background-nya itu kehapus, tinggal si foto objek utamanya misalnya si orangnya gitu. Paste to fill juga, ini sebetulnya juga ini tim saya juga yang nge-share tentang yang bisa mereka pakai. Ini buat apa namanya? Ya, nge-replace langsung si fill-nya. Terus blobs maker ini kayak bikin kayak grafik-grafik geometrik atau bentuk-bentukan yang lucu-lucu gitu buat ngewarnain si desain sih. Maksudnya biar lebih keren gitu. Terus Figma Mirror, nah ini pro-nya emang enaknya itu kita bisa jadi ngelihat hasil desain kita. Cuman notes-nya adalah ini lebih enak kalau dipakai buat semacam self-check. Jadi kayak desain yang udah kita bikin, kita preview di HP. Tapi kalau misalnya, jadi kita juga bisa kayak nyobain si interaction-nya, lengkap seperti kayak di prototyping, tapi kalau misalnya kayak kita coba share ke orang lain, pakai HP orang lain, itu kalau di awal-awal sangat berat. Jadi mungkin lebih enak kalau ini digunakan buat desainer sendiri, kita sendiri gitu, ngecek desain. Nah, oke, kenapa tuh? Oke, terus satu lagi mungkin ada sedikit cons-nya itu di ketika lagi handover, si desain itu ada different selecting method. Jadi maksudnya kalau misalnya kita sebagai desainer, misalnya ada objek, icon misalnya folder. Nah, si icon folder itu kita bungkus dalam sebuah grup yang ada padding-nya gitu. Jadi misalnya dalam ini itu lebarnya 20 pixel, kita kontainernya ini 24. Kalau kita sebagai desainer atau yang punya kemampuan buat ngedit, kita kalau klik itu pasti kepilih yang luarnya dulu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya developer atau orang lain yang bisa buat review doang, dia itu nge-select-nya itu langsung bagian dalamnya, langsung si bagian yang icon 20 pixel ini. Jadi nggak yang ada padding-nya ini, langsung ke sini. Nah, ini jadi problematik ke klien kita gitu ya, developernya kayak buat developer dia ngelihat ini ukuran icon masih salah nih 20 pixel bukan 24 kayak gitu. Padahal kita kan ngasih padding kayak gitu buat sesuai ketentuan Android. Nah, selama 2 minggu itu nggak beres-beres sampai akhirnya kita nyadar bahwa ada perbedaan selecting method ini. Jadi yang kita lakukan adalah kita ngedukasi ke kliennya bahwa setelah ngeseleksi ikonnya, cek di bagian sidebar itu kelihatan ada grouping yang lebih atas gitu. Kayak gitu ya. Misalnya nih tadi ya soal si draft itu gitu. Sorry. Tadi yang soal share draft. Tuh. Yang saya bilang. Jadi orang lain tuh bisa jadi owner. Kayak gitu. Jadi bisa langsung own juga lah gitu. Jadi semua kemampuan editing segala macam, misalnya ketika proses ngedesain belum beres, bisnis belum kelar, bisa jadi dia udah bisa ngambil. Jadi mungkin kalau saran saya pribadi mungkin ini harus agak hati-hati. Kalau bisa ya klien hanya perlu bisa ngelihat dan komen aja gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya buat tadi yang
different selecting method itu, sorry. Jadi kita tuh jadi cuman bisa ya tadi yang saya bilang gitu, dia harus bisa ngambil, si developernya itu harus dikasih tahu caranya bahwa ada layer atau grup pembungkusnya lagi di atasnya dari si objek yang tadi ya, dari objek ini gitu. Terus bahwa ada grup lain. Ya, paling sharingnya segitu aja dari saya. Kembali ke Kang Boris. Terima kasih ya Bayu. Ya. Buat teman-teman yang mau tanya, nanti kita lanjut dulu aja. Nanti kalau udah selesai dari yang tim Tokopedia, baru pertanyaan ya. Oke ya. Sekarang silakan ini lanjut. Rio sama Rizky. Sebentar saya mau mute semua dulu ya. Mana Rio sebentar? Rio. Oke, Rio sama Rizky, silakan. Oke, ini yang mau mulai kayak Rizky dulu atau gue dulu ya? Halo. Beneran ya? Iya, Ya, gua dulu deh yang mulai, biar lu yang mengakhiri. Oke, siap. Emang nggak tahu menjawab nih Rizky nih, tenang ya. Pengantar aja Kak, Mas Boris. Oh. Makasih Mas Boris sebelumnya udah diundang lagi nih buat ngobrol-ngobrol. Gak lama nih, paling dari saya cuma intro aja sedikit, terus nanti akan dilanjutin sama ngasih konteks sedikit kalau dari Tokopedia sebenarnya bukan sales Figma ya. Jadi feel free buat teman-teman nanti buat explore. Tapi di sini kita coba share, sebenarnya kita pengen sharing tuh kenapa sih kita itu transisi atau pindah ke Figma, apa aja sih sebenarnya fitur-fitur dari Figma ini yang kita pakai di Tokopedia sebenarnya. Next itu detailnya akan dilanjutin sama Rio gitu. Terus di sini sebenarnya the main problems-nya kalau di Tokopedia itu sendiri, mungkin ini juga common ya. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini udah familiar sama istilahnya brainstorming, design, versioning, terus ada lagi prototyping, terus bikin spek sama handover. Nah, kebanyakan itu rata-rata kita itu menggunakan tools itu yang berbeda-beda. Kayak misalkan brainstorming itu kalau di Tokopedia itu kita pakai Miro. Jadi kayak kita brainstorming, ideation, crazy eight, terus card sorting, itu brainstormingnya itu kita pakai Miro. Terus next itu ada lagi tools sketch, yang mana kita biasanya bikin wireframe, bikin desain, itu semuanya di sini. Terus ada lagi versioning, teman-teman pasti tahu juga, kenal abstrak ya, itu buat version control dan versioning kayak Git. Terus nextnya itu kita prototyping itu pakai InVision, habis itu kita handover atau bikin speknya itu pakai Zeppelin. Nah ini kan kayak gado-gado ya, jadi banyak banget tools yang kita pakai. Dan kalau dilihat di sini nih kayak painful-nya di sini sebenarnya lebih ke kalau di Tokopedia sendiri mungkin di luar sana juga kayak learning curve-nya itu untuk tools masing-masing tools itu kan orang-orang beda-beda. Jadi di sini saya coba gambarin dari 0 sampai 100%, terus ada 3 audience juga, ourselves atau yourself, terus ada lagi your team sama your organizations. Nah ini lebih ke kayak misalkan contohnya tools-tools tadi kan ada banyak tuh, lebih dari 5. Untuk kita sendiri mungkin yang kita udah paham banget itu learning-nya itu cepat untuk mempelajari semua fitur-fitur dari semua kelima tools atau lebih tadi. Tapi kadang-kadang ada sebagian atau bahkan banyak sih kita lihat itu kayak orang harus benar-benar paham soal abstrak itu seperti apa sih, mekanismenya, cara kerjanya seperti apa, which is yang mana kalau dari desainer itu agak mungkin sedikit berat ya. Terus harus lagi belajar prototypingnya, harus lompat lagi ke InVision, atau kita biasa pakai Marvel, kita lompat lagi ke Marvel, habis itu kita bikin speknya lompat lagi ke Zeppelin. Jadi kayak painful-nya itu di situ. Jadi kita harus lompat-lompat dari tool satu tools lain, terus nggak jelas juga jadinya kan. Terus nah dari sisi price-nya juga ini saya coba quick count juga tadi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalkan kita pakai
ke 5 tools ini sekaligus. Mungkin tadi semua proses ini kan butuh tools-tools ini. Katakanlah di Miro itu untuk brainstorming aja kita di level bisnis, karena kalau di Tokopedia itu kan lebih dari 50 orang ya membersnya. Jadi bisa dilihat di sini aja per month-nya itu $16 untuk Miro sendiri. Bisa dihitung lagi ntar per tahunnya. Terus untuk sketch-nya itu sendiri $49 per device. Terus untuk si abstraknya sendiri itu $15 per month. Terus untuk Envision-nya itu $99 per month. Terus untuk desain spec atau handover yang untuk Zeppelin-nya itu sendiri $100 per month. Itu kan kalau di total kurang lebih di $300 per bulan. Dan ini rata-rata juga deal-nya itu tahunan. Bayangkan gimana kita harus ngeluarin cost-nya dibandingkan dengan si Figma itu sendiri kan dia untuk organization aja itu per editor itu kan $45. Save money-nya itu lumayan banyak. Nah, di situ dari sisi cost-nya. Terus nah, si Figma ini sendiri sebenarnya kita kan dari dulu tuh kita sempat mantau nih si Figma ini kayaknya fitur-fiturnya itu kayak Jack Power dari Incredible 2 gitu kan. Jadi kayak bisa ini itu, jadi kayak si Figma itu bisa ngelakuin yang dilakuin si Miro tadi, which is itu kayak brainstorming, kita bisa card sorting di situ juga. Jadi satu tools kita pakai Figma. Terus yang kedua itu untuk ngedesain sendiri atau wireframing itu yang tadinya sketch bisa digantiin sama Figma juga. Terus berikutnya itu kayak abstract versioning itu kan juga bisa dilakuin sama si Figma. Cuman kayaknya so far sih kalau Figma compare to abstract mungkin lebih advance abstract ya, mungkin dia kayak bisa branching dan lain-lain. Cuman so far Figma masih bisa dipakai untuk versioningnya. Terus dan itu kan ada lagi prototyping itu kan si Figma juga udah bisa, jadi bisa gantiin si Envision sama si Marvel. Terus nextnya itu kayak packing dan lain-lain itu bisa gantiin Zeppelin. Itu sih kalau dari saya. Mungkin detailnya di Tokopedia gimana caranya, apa aja problem di Tokopedia, terus apa aja fitur yang kita pakai itu bisa dijelasin sama dilanjutin sama Rio. Oke Rio. Halo. Oke. Ini lu yang share screen ya? Oke, ini Figma, kita tahu semua Figma apaan. Lebih baik skip aja, lanjut Rio ke bisa. nextnya. Ya. Oke. Oke. Rio bisa request for control, tapi nggak apa-apa. Bisa ya? Oke, voice command aja deh. Zaman-zamannya Siri ya, voice interface ya. Ini adalah fitur-fitur yang penting buat kita kenapa kita pakai Figma. Tapi saat ini untuk disclaimer aja, kita belum pakai Figma di seluruh Tokopedia. Hanya beberapa threads untuk eksperimen ini. Apakah layak dipakai di whole Tokopedia atau enggak, kita masih belum tahu. Ini adalah key advantage-nya. Stop. Ini what if ini yang udah dijelasin sama Mas Bayu tadi, kurang lebih sama. Collaboration, transparency, evolution, juga operation. Kita bisa melakukan itu semua di Figma, dan itu lebih simple. Next aja sih. Langsung ke problemnya. Ini adalah goals-nya kita. Kita pengen, baik. Maaf. Ribet ya. Nah ini goals-nya kita pakai Figma. Jadi meningkatkan tingkat kolaboratifnya kita sesama dari desainer, product design dengan PM, dengan tim produk. Karena saat ini banyak kejadian di mana ide yang awalnya diserahkan dari PM, dari produk, misinterpretasi dari tim product design yang menghasilkan suatu jadi bottleneck, dan itu bisa mengakibatkan iterasi yang berulang-ulang. Dengan adanya Figma, kita sih berharap si kolaborasi kita di internal jadi lebih baik dan komunikasinya juga jadi lebih cepat. Gitu sih. Next sih. Nah ini yang tadi dijelasin sama Rizky, karena banyak
orang yang nggak gitu ngerti, atau pindah-pindah tools ini ribet juga dan juga bayarnya mahal. Tapi kalau untuk yang lebih, kita paling sering dengar problem dari orang-orang dari dua tools ini, itu Abstract dan Devlin. Yang paling sering terdengar dari tim product dan developer adalah gimana ya caranya biar Devlin lebih cepat, gimana caranya biar Abstract itu lebih cepat load-nya, gue bisa lebih cepat push-nya. Karena saat ini kendalanya setiap kita meload dua program ini, itu membutuhkan waktu 15-30 menit untuk meload semuanya. Nah, next. Nah, ini adalah fitur-fitur yang kita pakai, yang kita senang banget, autosave, di mana nggak ada lagi kita harus tekan command S, karena takut filenya hilang. Terus Sketch integration, saat ini yang paling susah orang move on dari Sketch, karena gimana caranya gue udah bikin wireframe-nya atau UI-nya di Sketch, gimana cara pindahinnya? Jadi kan tinggal drag and drop aja sebenarnya, tinggal kemauan mereka saja mau atau enggak. Lalu ada GIF support untuk prototyping, untuk commenting. GIF ini bisa bikin semangat juga, bisa buat game juga. Ini bisa bikin kolaborasi jadi lebih asik sih. Nah, Unify Component itu adalah desain sistemnya Tokopedia. Dengan desain kita integrasi Unify Component di dalam Figma, itu membuat UI jadi semakin lebih cepat. Karena semuanya sudah integrated. Kita tinggal pakai mau komponen apa, tinggal di search, library-nya apa, tinggal dimasukin. Lalu feedback dan komen. Karena kita pengen meningkatkan kolaborasi, maka kita pengen secepat mungkin kita melakukan suatu perubahan, menghasilkan suatu desain atau decision dari suatu ideation, kita pengen dapatkan feedback dari berbagai stakeholder. Jadi dengan adanya Figma, mereka tinggal kita colek di Slack, tolong dong komen di file yang ini, di stage yang ini. Dan dengan adanya komen-komen yang tercatat, jadi setiap perubahan, setiap perubahan ada pertanggungjawabannya, ada alasannya, ada asumsi apa yang harus diselesaikan di situ yang untuk dibikin hipotesannya. Jadi real time designing sudah pasti, dan simbol dan style yang ada di Sketch juga terdapat di Figma. Next. Nah, ini yang biasanya kita pakai untuk kolaborasi. Figma bisa jadi semacam ideation juga. Kita biasanya sebelum mulai project suka ada brainstorming, design sprint 2 jam atau 3 jam. Kita pengen tahu sebelum ini how might we-nya kayak gimana, terus problemnya sebenarnya seperti apa. Kita pecahkan bersama. Dengan Figma ini kita sudah coba beberapa kali, dan dengan tercatat seperti ini, ide-idenya lebih jelas, mengaffinity-nya lebih gampang, dan kolaborasinya jadi lebih simple sih. Dan ruang meetingnya kita nggak perlu yang gede-gede sekarang. Selama orang-orang tersebut bisa online dan bisa, ataupun bisa online, bisa hadir di lokasi tersebut dan bisa ikut join di file Figma-nya. Next. Ya, ini activity logs. Ini activity logs karena kita pengen tahu sih seberapa produktif desainer-desainer kita, seberapa banyak mereka lakukan perubahan, seberapa sering mereka mengupdate file-filenya, berapa kali mereka, ya hal-hal seperti itu kita pengen tahu. Dan ini activity log-nya tercatat dan kita bisa cek sih apa yang mereka kerjakan selama minggu ini. Dan juga biasanya di desainer itu kalau punya beberapa ide, menyimpan filenya dengan nama, atau kalau ada kebetulan final version Topet misalnya, .sketch. Oh, ada perubahan lagi nih dari PM. Final. Dengan adanya Figma, kita nggak pakai version control aja, tulis aja perubahannya apa, namain di version controlnya perubahannya kenapa. Dan itu lebih saving time juga sih, dan saving space. Lalu konsistensi. Kita dengan adanya dan sistem yang integrated, semuanya jadi lebih gampang. Semuanya jadi lebih sama komponennya yang kita pakai untuk menyelesaikan suatu problem yang mau diselesaikan saat itu. Dan juga plugin-plugin yang tadi dibilang, Autoflow buat bikin user flow, content read, dan Iconify dan Figmotion. Ini juga kita pakai karena bisa memudahkan kita
melakukan suatu desain. Udah selesai sepertinya. Miro sudah dibahas juga sama Mas Bayu. Nah, ini jadi saat ini Figma baru berjalan 2 bulan di Tokopedia. Ini adalah proposal yang harus kita ini proposal kita. Kenapa sih kita harus pakai Figma? Jadi kita itu punya goals bahwa Figma itu bakal mempercepat alignment proses dan juga bikin revisi dan iterasi jadi lebih cepat. Jadi kita hitung tuh berapa cepat sih dari yang sebelumnya pakai Sketch dan pakai Figma. Lalu dokumentasinya. Sekarang kita punya evidence atau tracking dokumentasi. Jadi dari desain, dari mulai ideation, dari mulai assumption, terus masuk ke brainstorming, sampai ke file hasil jadi UI-nya, terdokumentasi dengan baik di Figma tersebut. Dan juga kolaborasinya yang kita hitung adalah meeting-nya. Jadi ada beberapa tribes atau beberapa produk yang pengen kita tiap hari itu, tiap sore jam 4 misalnya, dia itu datang ke kita untuk meeting 1 jam untuk ngecek hari ini kita ngerjain itu sudah sesuai atau belum. Tapi dengan adanya Figma, meeting-meeting yang seperti itu bisa dikurangin, jadi dia bisa langsung ngecek di filenya. Itu juga kita hitung sih. Jadi intinya ini adalah metrik-metrik kita untuk menghitung seberapa efektif Figma dibandingkan dengan tools yang kita pakai saat ini. Next. Nah, ini use case kita yang baca-bacaan kita. Sudah selesai. Terima kasih. Kembali Mas Boris. Oke, terima kasih Rizky sama Rio. Ya, Banyak insight yang menarik benar. Mungkin sekarang kita buka forum pertanyaan. Yang lain silakan kalau mau ada yang bertanya, saya unmute dulu. Tadi saya tutup ininya ya, mulutnya supaya tidak bisa bicara. Diktator. Sekarang silakan. Yang mau bicara silakan, yang mau tanya. Saya mute dulu. Sekarang yang mau bicara, silakan unmute terus bicara langsung. Zikri ya, Zikri mau tanya ya? Silakan Zikri. Mana Zikri? Ahmad Zikri. Oke. Zikri silakan. Tadi nggak bisa unmute sendiri Mas, sorry. Oh gitu nggak bisa? Nggak bisa. Oh, ntar saya unmute semua dulu. Unmute. Oh. Unmute. Oke, Ki. Silakan Ki. Oke, thank you. Tadi menarik banget presentasinya dari Rio sama Rizky. Udah kayak beneran sales Figma ya. Oke, sebenarnya pertanyaan simpel. Kalau misalkan kita mau pindah ke Figma, biasanya buat seorang desainer baru atau kita yang udah biasa pakai Sketch, butuh berapa lama buat belajar Figma gitu? Maksudnya buat sampai benar-benar kayak tadi kita memahami proses kolaborasinya, segala macam yang tadi dijelasin. Kira-kira itu makan waktu yang panjang nggak sih? Soalnya kalau di tempat saya kerja sekarang tuh, concern-nya adalah waktu. Kayak misalkan setiap ngajuin sesuatu, pasti yang ditanya tuh butuh waktu berapa lama buat belajar kayak gini gitu. Itu aja sih pertanyaan pertama. Maksudnya itu dulu gitu yang mau ditanya. Oke, siapa yang mau jawab? Ntar ini kok pada nggak bisa unmute ya? Sebentar, saya unmute semua dulu. Yang nggak bicara di mute, yang mau bicara silakan unmute. Bingung. Siapa yang mau jawab? Rio atau Rizky atau Bayu? Berapa lama? Saya mau jawab dulu deh, nanti mungkin Bayu bisa nambahin. Halo? Halo? Ya. Iya, halo. Coba di unmute bisa, Rizky, Rio. Oke, halo. Ya. Nanti tolong tambahin ya, Mas Bayu. Jadi gini, kalau di kita kan
dan nyoba di 2 tribe nih. Dan di 2 tribe itu ada 6 UX designer. Nah, dari mereka itu hari pertama kita kasih workshop untuk sebelum pengenalan Figma itu apa dan gimana cara kerjanya. Dan beberapa orang itu dalam 3 hari udah bisa menggunakannya sih, karena udah nggak apa ya namanya, nggak beda jauh soalnya UI-nya, dan interface-nya mirip-mirip lah. Cuman tinggal mereka mau explore lebih jauh lagi atau enggak. Tapi biasanya mungkin maksimum ada yang sampai 1 minggu itu baru bisa menguasai semuanya. Seperti itu sih. Mungkin tiap orang beda-beda, tapi setidaknya kalau ada yang ngasih guideline awalnya atau workshop awalnya seperti ini loh cara pakainya. Biasanya kita pakai seperti ini, dan berbagi tips and triknya mungkin lebih cepat jadinya. Mas Bayu mungkin mau nambahin? Atau Rizky? Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau saya pribadi sih sekitar ya setengah jam gitu ya udah bisa pakai gitu. Tim di Giza juga kasarnya itu ya hanya cukup sekitar 1 harian mereka langsung dikasih case study-nya, coba kerjaan ini langsung di Figma gitu. Jadi saat itu juga, hari itu juga mereka udah bisa pakai gitu. Nah, mungkin untuk basicnya ya, nanti kayak ke depannya apakah trik menggunakan komponen yang benar, apa misalnya kayak being smart dengan semua fitur yang ada, itu memang incremental gitu. Tiap hari bisa, nemu cara ini lagi gitu. Kayak gitu. Jadi cepat sih, karena mirip banget gitu. Sketch dan Photoshop gitu sebenarnya. Wah, ini mah Bay wajib bikin workshop lagi, Bay. Soalnya Tokopedia 3 hari, kamu setengah jam. Edun bisa. Cepat sih banget. Gitu. Mungkin Rio mencoba untuk moderate ya, nggak mau terlalu ngasih terlalu stres kayaknya. Jadi 3 hari ya. Iya. Bayu setengah jam. Bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang mau tanya silakan ngacung. Di sini bisa langsung angkat tangan kalau di di Zoom. Bisa angkat tangan, nanti dia unmute sendiri. Bisa unmute nggak? Ini kok kenapa nggak bisa unmute ya? Sorry ya. Bisa unmute sendiri, Andre? Nggak bisa ya? Aneh ya? Oke. Silakan. Andre, silakan. Oke. Saya mau nanya tentang desain sistem. Kita create-nya dari startnya dari mana sih? Kayak gitu. Sorry, pertanyaan gimana? Buat apa? Desain sistem? Iya. Mulai startnya dari mana? Atau nggak ada aturan tertentu gitu? Nggak ada ya? Ya, coba siapa yang jawab? Tokopedia? Rizky mungkin? Gimana mulai desain sistem, Ki? Oke. Rizky? Akhirnya bisa ngomong. Ini kenapa nih, nggak tahu nih, aneh ini. Ini maksudnya sistem pakai Figma atau gimana ya? Halo? Yang nggak bicara bisa unmute dulu kali ya. Ini tadi maksudnya mulai desain sistem pakai Figma atau apa ya? Iya, Figma. Figma aja yang deket sama kita. Sebenarnya sih secara general sama sih, mau Figma mau Figma atau mau Sketch kita sama aja. Cuma kan tetap yang namanya itu kan ada komponen library seperti itu kan. Paling mulai tetap sih dimulai dari, kalau dari kita sih mulai dari biasanya kan ada yang seperti itu kan, mulai dari elemen-elemen yang kecil-kecil itu mulai kan dua library sih buat jadi desain sistem. Tapi saran sih kalau bikin komponen atau elemen-elemen kayak gitu harus ada purpose-nya, jangan sampai kita bikin satu komponen pas ditanya kenapa komponennya seperti ini kita nggak tahu. Jadinya esensi dari sistem itu konsistensinya nggak ada, jadi kayak nggak ada reasonnya, nggak rasional, jadi lebih bolak-balik untuk mengganti si komponen-komponen itu. Gitu. Jadi kalau bisa dari awal itu harus rasional.
Eh, berarti kalau ada metode tertentu nggak sih? Kita kan harus riset ya Mas ya. Ya. Ada metode tertentu nggak sih yang bisa dipakai buat ngeriset buat desain sistem ini? Untuk desain sistem mungkin untuk nge-research ininya ya, berkomponennya ya. Biasa kan kalau kita bikin fitur itu kan ada end-to-end flow-nya lah ya, atau experience-nya. Masing-masing experience-nya itu kan biasanya ada pattern-nya, ada UI pattern. Kita bisa usability testing untuk masing-masing itu. Biasanya sih kayak gitu. Biasanya kan terkait sama mental model ya Mas ya. Nah, mental model ini tergantung case juga ya, yang saya lihat sih. Ada yang paling sekarang tuh OTA tuh, online travel agent. Yang Mas Giza, yang Kang Bayu pernah kasih tahu sama saya. Gimana tuh maksudnya mental model? Ini saya bantu jawab aja kali ya. Iya, mangga. Oke. Kebetulan Andre ini mahasiswa saya di Unibi ya. Jadi Andre ini salah satu yang sangat passionate tentang UX design. Jadi mungkin mau desain sistem ini mungkin kalau misalnya ini mungkin tambahan dari saya aja gitu ya. Bisa kayak kita ngikutin amati dulu misalnya desain sistemnya Tokopedia seperti apa, atau misalnya kan Gojek kan udah nge-share tuh tentang aspaltnya kan dulu gitu. Nah itu mungkin bisa juga di copy atau dipelajarin dari sana. Nah terus atau kan Google Material juga sudah dari lama menyediakan resource ini, jadi bisa ngikutin. Kenapa mulai dari sana? Karena kasarnya biar mempercepat di kerjaan kamu, nggak mulai dari scratch. Karena apa? Karena di desain sistem ini sebenarnya banyak sebenarnya mungkin maksudnya mental model itu maksudnya kayak kondisi atau konteks ya. Jadi misalnya button itu untuk yang primary-nya warnanya seperti apa, secondary misalnya yang biasanya hollow seperti apa, kalau kondisinya di disable seperti apa, kalau misalnya kondisinya bagaimana. Terus kemudian di belakangnya yang background-nya gelap seperti apa, yang belakangnya terang seperti apa. Nah, di desain sistem yang sudah ada itu biasanya udah mengcover. Nah, kalau misalnya mau buat sendiri itu ya mungkin sedikit mungkin masukan dari saya, coba ada semacam kayak ngetes kondisinya gitu. Misalnya si button itu coba tadi itu kan misalnya dengan background yang gelap terang gimana. Bisa jadi apakah harus ada dua macam warna button. Ketika diklik seperti apa. Ketika teksnya panjang seperti apa. Ada maksimal panjang karakter atau enggak. Kayak gitu-gitu. Di start dari sana. Kemudian karena kita coba ini pelajarin cara menggunakan si komponen kan gitu. Jadi bikin file-file atau layer-layer itu grouping dari komponen dari awal, dari yang terkecil ya, dari atomik gitu. Misalnya kayak si button nih, si teksnya itu ukurannya berapa, warnanya apa, itu jadiin styles, langsung jadiin komponen si teks itu juga. Kemudian masukin grouping ke button ke si kotaknya gitu. Nah, di kotaknya itu juga langsung jadiin lagi tuh sebagai si master lagi. Jadi kamu sekarang udah punya dua nih. Ketika kamu ngedit si teksnya aja yang berubah, elemen yang background button nggak berubah. Ketika kamu nanti berubah background button, mungkin si teksnya pengen didiemin aja, itu juga bisa dipertemukan. Jadi gitu kan, jadi yang kecil dibungkus jadi yang gede, nanti si buttonnya taruh di si modul yang lebih gede, misalnya masukin dengan kalau card ya, card kan ada kayak gimana. Iya. Betul, kayak gimana dan seterusnya. Jadi ke yang paling besar kayak gitu. Jadi nanti kita janjian deh ke kantor aja main ya. Jadi kayaknya kalau mau motong, kalau buat desain sistem mungkin harus workshop sendiri atau acara sendiri. Jadi nanti kita mungkin lanjut lagi. Kalau sekarang lebih kayak intro buat buat Figma aja. Jadi kita akan bahas mungkin nanti lebih dalam lagi. Tadi sama Bayu dibilang tentang aspal, nanti bisa tanya ke design ops-nya Gojek ya. Kayak nggak tahu kayaknya Ki.
Bahaya nih Mas Boris ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ntar kolaborasi lah Tokopedia sama Gojek lah. Ya, harus. Ya, oke. Ini Mas Edwin dari Telkom, silakan Mas Edwin. Baik, makasih Mas Boris, Mas Bayu, Mas Rizky, sama Mas Rio. Pertanyaan saya lebih ke pengelolaan resource ya. Ketika di suatu company tribe-nya banyak, itu ketika tadi pakai Figma atau memigrasikan dari yang tools-tools yang banyak tadi ke Figma, itu modelnya apakah per tribe itu satu akun atau sebenarnya lebih baik per tribe itu per akun atau baiknya satu company satu akun aja, kemudian modelnya ada editor ya kalau nggak salah tadi. Mungkin gitu Mas pertanyaan saya. Yuk, saya jawab yuk. Ya. Jadi sebenarnya paling saya yang jawab. Jadi Pak Edwin. Jadi tua banget. Tergantung dari sesi pricing yang ditawarkan sama Figma. Jadi sebenarnya walaupun kita misalkan di product designer atau UX designer ada berapa, itu nggak semuanya harus punya akun sebagai editor. Karena kalaupun kita ada beberapa tricks, jadi satu orang yang sebagai viewer, tapi tidak akunnya sebagai viewer, bukan akun yang termasuk dalam enterprise punya kita, tapi kita masukkan dia sebagai editor, di beberapa project itu bisa sampai 3 atau 4 orang. Jadi hanya cuma orang-orang pemegang file tersebut yang harus enterprise gitu, yang punya bisnis akun. Bisa seperti itu juga. Okay. Tapi kalau kita bicara Telkom, kayaknya satu perusahaan juga bisa sih bayarin Figma. Saya buat teman-teman startup Mas ya. Saya pegang coaching beberapa startup, kayaknya menarik tadi gitu. solusi. Jadi tadinya begitu banyak tools, jadi satu tools yang bisa sekaligus ya. Terutama tadi ternyata bisa dipakai untuk trade online, itu menarik. Makasih banyak Mas Rio. Iya, terima kasih Kak Edwin. Ini ada, mungkin kita batasin 2 lagi aja ya. Gerald mau tanya Gerald. Gerald tanya nggak? Nggak jadi. Dari Fatih Hamzah. Ya, kan? Saya mau nanya singkat aja sih, kan ini kan web based ya Figma itu, dan seberapa kuat sih koneksi yang dibutuhkan? Kayak mungkin kalau di sini kan di Indonesia nggak kenceng yang di luar ya, maksudnya kayak takutnya kayak koneksi kendala sedikit kita jadi terhambat gitu kerjanya. Kayak ya tentang seberapa oke kalau kita pakai di Indonesia buat pakai Figma, karena koneksinya mungkin nggak terlalu bagus, atau mungkin kayak kita lagi remote atau kita lagi di rumah mau kerja juga, koneksinya nggak terlalu bagus, nanti malah nggak hambat gitu. Gimana koneksi? Bayu atau Rio? Oke, karena kami masih rumahan ya, jadi mungkin bisa mewakili. Kita pakai IndiHome dengan kecepatannya 10 Mbps. Komputer kita pakai 6 laptop gitu kan yang buat koneksi dan semuanya nyala Figma. Alhamdulillah ya masih stabil. Cuma memang mungkin kalau misalnya let's say lagi ada sedikit melambat, jadi dia agak lambat juga loadingnya gitu. Cuman ya mungkin ya sesekali sih gitu. Mungkin kalau misalnya mau aman ya mungkin paket si IndiHome-nya atau paketnya ganti dengan provider yang lebih kencang. Jadi kasarnya kita invest di sini juga gitu, kayaknya nggak akan rugi insya Allah gitu. Jadi bisa ya mungkin 10 sebenarnya sudah cukup. Kalau mau dikencang lagi ya 20 atau lebih tinggi lagi gitu. Terus ya. Ini ada Taufik Syahrir, silakan. Wah, udah nggak ada Taufik. Ada nggak, Fik? 2 pertanyaan lagi ya, sorry ya. Kita waktunya mungkin terbatas, jadi Taufik dulu. Oke. Halo Mas, saya mau nanya yang pertama mungkin dari Tokopedia. Halo Mas Rizky, ketemu lagi.
Halo. Taufik ini dari link aja, Taufik. Mau nanya-nanya nih. Gue kan juga udah pelajari juga nih Figma selama 2 minggu ini, kita mau beralih ke sana. Cuman yang saya mau tanyakan, ada nggak sih tips-tips atau peraturan-peraturan khusus di belakang layar gitu menerapkan kolaborasi Figma ini? Soalnya kalau dari saya sendiri sih, setelah tes beberapa hari ini, kita tuh ada beberapa kendala, kayak misalnya apakah proyeknya itu per tribe atau per semua orang desainer itu bisa mengakses itu, atau mungkin ada satu tim core yang diundang untuk mengawasi tiap tribe itu, atau gimana? Terus siapa aja yang bisa akses? Apakah kita kasih kebebasan terus ntar kita tinggal mundurin aja branch-nya ini, atau gimana? Itu sih mau tahu tips-tips role-role di belakang layar gitu yang nggak tertulis di Figma-nya. Itu sih Mas. Oke. Tokopedia sendiri sih kita kan baru roll out di beberapa tribe tuh ya, Taufik. Jadi kebutuhannya masih spesifik di tribe-nya. So far sih belum sampai ke keseluruhan tribe. Jadi kayak di tribe A misalkan ya udah stakeholders-nya di-invite ke Figma-nya itu. Jadi belum ada memang kebutuhan untuk all tribes itu akses satu link atau satu Figma. Halo? Oh, oke. Ya gitu sih. Jadi kita masih roll out di 2 tribe aja. Jadi memang di tribe A sama tribe B itu belum ada cross tribe gitu untuk kebutuhan. Gue pengen lihat dong di tribe lu. Tapi memang sebenarnya kalau kita butuh untuk melihat ya memang harus dikasih kan sebenarnya kan. Karena kadang-kadang kan satu project itu line sama project yang lain. Gitu. Memang kalau kebutuhannya line itu harusnya kita tetap bisa kolaborasi. Oke. Oke ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Lintar nih. Bayu boleh nambahin, Bayu? Silakan. Ini Zoom ini ada bug-nya kayaknya nih di masalah unmute sama mute. Ya. Mas Rio mau nambahin dulu mungkin tadi sebelum saya soalnya. Ya, halo Mas Topik. Yuk, terkait dengan organizational role. Memang kalau di Figma nggak secanggih yang punyanya InVision Studio. Kalau Studio kan emang lengkap tuh role-nya. InVision juga lengkap. Jadi tiap orang punya projectnya masing-masing. Tapi kalau di kita lebih ke perlindungan di tiap foldernya sih. Jadi dia ada suatu kayak desain, ada project-projectnya gitu. Di dalam project-projectnya ada orang-orang yang bisa di-assign ke situ. Dan di tiap filenya kita bisa set permissionnya masing-masing. Dan biasanya untuk orang-orang di luar UX atau product design itu kita exclude dari editor sih. Dia lebih ke viewer dan untuk file tertentu aja. Tapi balik lagi, kalau emang di timnya banyak tribes, lebih baik percayakan ke product design-nya untuk yang megang si akun editornya. Lebih ke situ sih tipsnya. Oke. Sip. Thank you, Mas Rio, Mas Rizky. Oke, terakhir nih dari Lintar, silakan Lintar. Bisa ya. Jadi ini Mas, kan tadi ada itu yang developer handoff yang ada code modenya. Jadi developer bisa langsung inspect design file. Untuk ekspor Jadi hilang suaranya. Sorry. Balik lagi. Jadi ini yang tadi yang developer developer handoff untuk code mode mode code itu. Jadi untuk ekspor aset gitu, misal ada full stack designer ya yang kerjaannya mencakup UI sama dia kasih aset juga
entah berupa HTML dan juga CSS-nya. Nah, itu untuk di Figma bagaimana ya? Nah, kan kalau saya biasanya pakai Adobe XD, jadi ada satu komponen biasanya itu bisa buat ekspor gitu asetnya biar bisa jadi HTML sama CSS-nya. Nah, terima kasih. Ya, halo. Kok mute semua? Oke. Saya boleh jawab dulu mungkin? Iya, duluan, silakan. Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya di Figma bisa buat ekspor itu udah ada juga. Sebentar. Jadi di bagian mana ya yang oke? Nah, saya coba share screen ya. Iya. Udah kelihatan ya? Iya. Jadi ini misalnya kita mau nge-export ini gitu. Atau misalnya hanya bagian ini aja. Nah, ini kita bisa bagian bawahnya itu export. Terus kita juga bisa ini ngatur berapa ukurannya, berapa kalinya. Bisa juga pakai ya ini mau pakai SVG, jadi segala macam udah kayak di sketch aja gitu. Terus export. Kayak gitu sebenarnya bisa sih. Nah, di bagian sebagai code viewer atau can view juga ada gitu menu ini, export ini. Jadi si developer itu nggak usah, kasarnya kita nggak usah nandain secara detail banget mana yang bisa diekspor, nanti si developernya bisa nge-select terus nge-export sendiri gitu. So far rekan-rekan developer yang kerja bareng sama saya, mereka juga nggak ada kesulitan yang berarti gitu untuk nge-export ini gitu. Juga mungkin nambahin buat sorry Mas yang tadi ya yang soal si kolaborator misalnya di tim gede nih berapa orang yang bisa ngasih segala macam, itu seperti yang tadi saya bilang, selama misalnya si saya share screen lagi ya, sorry. Selama misalnya si filenya itu ada di draft, you can add as many editor as you like. Jadi kayak misalnya ini masih di draft nih ya, saya taruh di draft. Kan kalau misalnya free, saya subscribe yang 3 orang editor. Tapi nanti kayaknya mau coba jadi gratis dulu karena ternyata sudah tahu gini. Misalnya nih, mungkin ini bisa diaplikasikan di perusahaan besar kayak Telkom atau mungkin let's say Gojek atau di Tokopedia gitu yang besar. Jadi ketika masih di draft, siapa aja bisa kita invite dan jadi editor gitu. Dan nggak akan disuruh bayar sama di draft. Nanti kalau misalnya udah final, bisa dipindahin ke project yang lain. Nah, kalau udah di project, terus kita mau nambah lagi editor, sementara kita masih free plan, akan muncul pop-up buat upgrade. Jadi selama masih di draft, ini my draft ya, di draft kayak gini, ini semua kasarnya itu ya free flow lah, kasarnya itu kayak masih di background team gitu. Jadi orang, ya tadi itu bisa banyak orang yang bisa ngakses, bisa ngedit, nanti kalau misalnya udah fix, dimasukin project, udah final gitu. Ya barangkali itu sih. Oke, terima kasih Mas. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin udah lewat 15 menit juga. Mungkin terakhir pertanyaan masih ada, dikasih kesempatan. Siapa yang mungkin mau tanya lagi terakhir? Tadi ada dari siapa tadi? Dari Gita Adi, tapi kayaknya udah keluar ya Gitanya. Mungkin dari Bayu sama dari Rizky mau ditutup dulu apa pesan-pesannya sebelum kita selesai. Terutama tentang kenapa mungkin sekarang harus pindah ke Figma atau belum dulu atau gimana, mungkin bisa di-share pesan-pesannya terakhir. Halo. Tes. Kedengeran.
Oke, kalau dari saya sih paling kayak yang dilakuin Tokopedia aja. Jadi kita kayak modelnya roll out gitu per tribe. Kalau bisa memang di-identify dulu sebenarnya problemnya apa sih sebenarnya yang ada di company kalian, di startup kalian atau di tribe kalian. Jadi daripada misalkan langsung yuk kita pindah ke Figma, terus kalian harus belajar langsung fitur ABCD-nya, mending benar-benar dilihat dulu nih problemnya itu apa aja sih. Bener nggak sih kita itu si Figma itu bisa nge-solve problem itu. Jadi rather than kita tadi yang kayak gue bilang maksa buat tim kita learning tools baru, terus nggak ada alasan yang pasti, mending kita cari dulu problemnya daripada kita langsung nyemplung roll out ke 100% tribe atau 100% tim kita untuk pakai Figma. Itu aja sih. Oke, Bayu. Baik, gimana, Bay? Mute kayaknya. Ya, oke. Ya, kalau dari saya, mungkin buat para desainer yang misalnya nyoba freelance atau juga masih belajar gitu kan, ini tools yang bagus juga buat belajar karena dia entry-nya itu bisa free, nggak perlu spesifik OS, jadi ya siapa aja bisa belajar, bagus untuk mereka gitu ya, jadi mereka langsung ke UI-nya ini, dan ya maksudnya ya encourage banget lah sebenarnya, mungkin karena kita ngerasa banyak benefits-nya gitu untuk tadi itu freelance designer bisa pakai ini banget gitu. Ya, paling itu sih. Udah segera aja lah mau Figma kalau mau belajar jadi UI designer, mangga biar nggak ada entry barrier lagi. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada ya? Kalau nggak ada lagi, kita sebentar. Ya apa sih orang ini? Kalau nggak ada lagi, kita selesai dulu aja di sini. Sebentar nih, kok ke-mute terus sebentarnya. Bayu. Kalau nggak ada lagi dari Rio, ada yang mau disampaikan dulu? Pesan-pesannya, apa tipsnya atau apanya? Pesan-pesannya, tipsnya sih, kalau dari saya, jadi awal pertama pakai Figma gara-gara dapet laptop yang waktu itu nggak kuat buka Sketch. Terus tiba-tiba ketemu Figma udah kayak surga sih sebenarnya. Oh ini bisa segala macem nih, ya explore. Terus saya ngajuin ke tim dan sampai sekarang bisa eksperimen di 2 tribe, ini udah kemajuan sih. Mudah-mudahan sih kalian juga ngelakuin hal yang sama di buat saya juga sama. Jadi kayak, laptopnya jelek nih, yang penting gue bisa mulai dulu, ya mulai aja dulu gitu sih pakai Figma. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Oke. Sebentar nih ada yang tanya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan bisa post di Facebook group. Karena kalau kita mau terus-terusan bisa nggak selesai gitu ya, sampai sore juga nggak selesai gitu kan. Jadi Facebook group ada, silakan Rizky, Rio, sama Bayu ada di sana semua. Silakan ditanya ke para expert. Paling yang dari saya itu paling penting sama dengan semua desain proses itu yang paling penting tadi yang Rizky bilang ya. Jadi harus identify problems-nya dulu. Jadi nggak semua mungkin sama. Walaupun mungkin kayak Tokopedia pakai Figma, tapi mungkin nggak applicable buat di perusahaan kita sendiri. Jadi dicari tahu dulu masalahnya, kemudian baru di-assess pros and cons-nya, terus dilihat kira-kira impact-nya lebih besar atau efeknya lebih besar nggak gitu ya dalam bikin produk lebih bagus. Gitu dulu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada message lagi, kita ketemu lagi di... dari Bayu nih, ada grup Figma discussion, nanti silakan aja Bay di-share ya di Facebook group. Oke. Insya Allah bisa di sana terus. Tools ini memang banyak, jadi emang kita belajar emang harusnya nggak pernah berhenti. Terus belajar, bertanya, jangan juga lupa sharing ya Ki ya, yang expert sharing-sharing terus ya. Harus. Oke, gitu. Ya. Gitu dulu aja buat semuanya. Selamat hari Minggu, terus jangan lupa buat selalu kontribusi terus bermanfaat buat orang lain. Sampai ketemu lagi di chat selanjutnya, kita lanjut diskusinya di Facebook group ya. Gitu dulu aja, makasih banyak buat waktunya. Rizky, Rio, sama Bayu.
Sama Mas. Sunday, semangat buat hari Senin besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.